Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Satu waktu ceritanya Baraya ikut pengajian. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang menggerebek Baraya, menggeledah Baraya, kemudian membawa Baraya ke penjara, dan kemudian Baraya ditahan di sana dalam waktu yang lama karena Baraya dituding sebagai teroris. Mungkin nggak hal itu terjadi? Mungkin sekali terjadi, dan itu memang pernah terjadi. Baraya punya usaha, kemudian tiba-tiba usahanya itu disegel. Kemudian rekeningnya diblokir, dan kemudian asetnya disita. Tudingannya adalah Baraya korupsi, walaupun Baraya sama sekali tidak melakukan itu. Mungkin nggak hal itu bisa terjadi? Mungkin sekali. Baraya sedang nongkrong sama teman-teman, ngopi bareng dan lain-lain. Tiba-tiba Baraya didatangin oleh sekelompok polisi, diciduk, digebukin, kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan dan dianggap sebagai pembegal. Mungkin nggak hal itu terjadi? Sangat mungkin terjadi. Dan pernah terjadi. Dan yang lebih mungkinnya lagi adalah ketika diberlakukannya KUHP yang baru. Karena di KUHP yang baru, semua kejadian penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pembuntutan, dan hal yang semacam itu sekarang memiliki alat legitimasi hukum. Nah, disinilah yang cukup mengkhawatirkannya. Saya ingin kilas balik kepada cerita-cerita di masa lampau Baraya begini ya. 13 Agustus tahun 2016, jam 3 dini hari. Ada seorang namanya Asep Sunandar. Dia dibangunkan dari tidurnya secara paksa, rumahnya didobrak, kemudian orangnya diseret. Setelah itu apa? Dia dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. Di mobil itu dia ditendang, digebukin, dipukulin, dia minta minum aja malah diludahin. Dan dia kemudian dibawa keluar dari mobil, ditembak kakinya, kemudian dibawa masuk lagi, kemudian ditahan. Dia didakwa apa? Melakukan pembegalan. Dan pada waktu itu dia harus menunggu tanpa pengacara, menunggu tanpa sidang yang akan memvonisnya 13 tahun penjara. Dia sama sekali tidak menjadi pelaku itu. Bahkan pelaku yang sesungguhnya sudah ditangkap dan mengatakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Asep, tapi dia tetap ditahan. Begitu. Kemudian ada kejadian yang berikutnya. September tahun 2024, ada seorang laki-laki, anak muda di Jambi, namanya itu adalah Ragil Alfarisi. Dia gak tahu apa-apa, tiba-tiba dia ditangkap sama polisi, kemudian digebukin, dianiaya, sampai meninggal dunia. Tudingannya apa? Karena dia dituduh mencuri. Usut punya usut, pencurian itu tidak pernah terjadi dan tentu saja dia tidak pernah melakukan itu. Kemudian polisi minta maaf dan berjanji akan menghukum para polisi yang menangkapnya. Tapi kan Ragil yang berusia 20 tahun itu tidak bisa mengembalikan nyawanya ke dalam tubuhnya. Jadi sudah meninggal ya sudah meninggal, betapapun permohonan maaf yang paling tulus dilakukan oleh polisi. Nah, atau Baraya juga tentu saja pernah mengetahui kasus Vina Cirebon gitu. Di situ ada 7 orang yang ditangkap, yang dipaksa mengaku karena melakukan pembunuhan. Dan setelah itu apa? Ada bukti-bukti berikutnya yang menyebut bahwa mereka itu sama sekali tidak terlibat di malam pembunuhan itu. Mereka itu cuma kuli bangunan, tapi entah bagaimana sampai sekarang mereka menjalani hukuman dan mereka harus menjalaninya seumur hidup karena hukumannya seumur hidup. Nah, balik lagi ke cerita. Dulu kasus-kasus semacam ini tuh dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang nakal, oknum-oknum penegak hukum yang keblinger. Tetapi sekarang ada peraturan baru, ada KUHP baru yang menjelaskan bahwa dalam situasi penyelidikan, belum penyidikan, situasi penyelidikan, kasusnya belum tersangka, belum ada hakim, belum ada pengadilan, itu polisi atau penegak hukum berhak untuk memata-matai, menyadap, membuntuti, menggeledah, menangkap, menyita, memblokir, menahan orang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, disinilah bahayanya Baraya. Jadi, ya sekali lagi ya, kalau misalkan ada orang yang ditahan tanpa pengadilan, mungkin itu adalah gara-gara karena polisinya nakal, tapi ini nanti ada alat legitimasinya dalam KUHP yang seperti itu, khususnya di pasal nomor 5 itu. Nah, makanya kita harus berpikir, ya tentu saja kita harus objektif itu. Maksudnya Baraya gini ya, bahwa KUHP yang berlaku sekarang itu memang dibuat untuk para koruptor, para penjahat. Jadi agar mereka tidak memiliki akses untuk bisa menyogok, untuk menyuap, tidak memberi kesempatan mereka untuk mengelak dan sebagainya. Makanya ada KUHP yang seperti sekarang yang disesuaikan dengan kebutuhan itu. Dan pada akhirnya juga sebenarnya ini adalah kebutuhan untuk lanjut berikutnya, itu adalah untuk pemiskinan koruptor atau undang-undang perampasan aset. Jadi ini memang bisa diberlakukan. Tapi masalahnya adalah bahwa
perilaku seperti ini pun bisa dilakukan kepada orang-orang yang difitnah atau orang-orang yang ditumbalkan oleh politikus, oleh pengusaha, itu bisa diperlakukan seperti ini. Baraya tiba-tiba didatengin polisi, ditangkap, digebukin, dipaksa supaya ngaku, kalau nggak ngaku Baraya disiksa terus-terusan. Nah, setelah itu Baraya akhirnya ngaku dan setelah itu ya dapat. Nah, pemukulannya tentu saja tidak ada dalam KUHP yang baru, tetapi penahanan, penyelidikan, penyitaan, pemblokiran, dan sebagainya itu bisa saja terjadi. Bahasa yang lebih sederhananya adalah ada seorang influencer yang kemudian dituding, misalkan melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya, akunnya itu bisa diblokir duluan sebelum terbukti. Nah, nanti setelah dibuktikan, oh ya sudah tidak terbukti. Tapi kan kalau akun yang sudah diblokir, gimana ceritanya mau dibalikin dari awal lagi kan harus nyicil lagi sedikit demi sedikit. Nah, itu masalah terbesarnya itu di situ, Baraya. Nah, penekanan kita masalahnya di sini itu bukan soal KUHP-nya belaka. KUHP-nya bermasalah, beberapa diantaranya bermasalah. Tapi yang lebih pentingnya itu adalah siapa para penegak hukumnya. Dan kita mengetahui bahwa penegak hukum kita tuh iya, standarnya di bawah banget gitu. Standarnya bener-bener di bawah banget. Jangankan yang macam-macam yang neko-neko. Nih, thumbnail saya ya, yang bikin Baraya nonton video ini. Itu diambilnya dari mana? Itu diambilnya dari begitu banyak akun-akun yang menampilkan wajah saya yang sedang ditangkap polisi, yang sedang digebukin, yang sedang dikejar-kejar dan lain sebagainya. Kemudian ketika diklik foto itu atau link di bawahnya itu ternyata adalah ajakan untuk investasi bodong, penipuan, scam dan sebagainya. Sampai detik ini wajah-wajah saya yang dipasang di sana itu sama sekali tidak bisa diapa-apakan sama polisi. Saya udah ngomong sama polisi, udah nggak bisa diapa-apain, udah biasa aja kayak gitu. Kemudian Baraya misalkan melihat ada ijazah palsu bertebaran di mana-mana, itu bahkan buka layanan di online, di Google, bikin ijazah palsu, jasa ijazah palsu. Saya juga laporkan ke polisi, gak bisa diapa-apain, Baraya. Ya itu kerjaan polisi itu kayak gitu sekarang. Atau misalkan saya mohon maaf ya, kemarin saya berdiskusi dengan salah seorang anak presiden yang kesekian di Indonesia, dan dia itu menceritakan begitu banyak aktivis-aktivis yang sampai sekarang mendekam di penjara dan tanpa melakukan kesalahan apapun. Cuman baca bukunya si ini, cuman baca bukunya si itu. Buku penulisnya ada di Indonesia dan dia tidak ditahan, tidak ditangkap, orang biasa-biasa aja. Tapi itu katanya jadi delik, jadi bukti bahwa orang ini melakukan kejahatan. Sampai sekarang masih ditahan, sampai sekarang masih dipenjara. Ini yang ngomong tuh anak presiden, dan anak presiden itu nampaknya ternyata juga nggak bisa apa-apa. Ya mungkin karena presidennya cukup idealis gitu dalam hal ini gitu ya. Jadi anaknya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi maksud saya Baraya adalah kalau misalkan ada masalah-masalah tertentu, polisi dengan begitu sigap dan begitu cepatnya gitu menangkap orang gitu. Tetapi menyangkut masalah-masalah yang lebih umum, yang lebih global dan sebagainya, kita kesulitan. Nah, polisi-polisi semacam ini, penegak-penegak hukum yang semacam inilah yang sekarang mengawal KUHP yang sangat berbahaya, bermata dua, bermuka dua bahkan. Si KUHP itu, dia bisa digunakan untuk memberantas korupsi, dia bisa digunakan untuk memberantas kejahatan, tapi sebaliknya, dia juga bisa digunakan untuk menjahati orang lain. Makanya ya Baraya kan sekarang sudah disahkan ya dengan sangat terburu-buru oleh DPR. Kenapa DPR begitu terburu-buru? Selalu terburu-buru, apa-apanya tertutup, terburu-buru gitu ya. Ya, tapi silahkan DPR, emang mungkin banyak uang haramnya di sana gitu ya, mungkin. Ya, tapi apapun itu sekarang itu sudah disahkan dan kita ya satu-satunya jalan adalah kita mengawal ini semua. Jadi Baraya, penumbalan itu bisa terjadi pada siapa aja, termasuk pada Baraya, pada keluarga Baraya itu bisa saja. Tetangga saya mengaku seperti itu. Mereka hidup miskin, hidup luntang-lantung, dan karena miskin itulah tiba-tiba diciduk sama polisi, kemudian dipenjara gara-gara pengedar narkoba gitu. Ya, hal seperti itu tuh cukup banyak terjadi Baraya. Dan inilah kualitas penegak hukum kita. Jadi kalau penegak hukumnya diberikan alat legitimasi untuk melakukan penahanan tanpa pengadilan, itu menjadi sangat berbahaya. Karena itu ya apa boleh buat, sekarang kita kawal, kita pelajari, kita lihat KUHP-nya, dan ya mulai dari sekarang kita nampaknya harus melakukan mitigasi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Karena seperti yang dikatakan oleh mendiang Alvin Lim, masalah terbesar di Indonesia sekarang itu adalah masalah hukum. Jadi kenapa
pendidikan kita nggak maju-maju, ya karena di dalamnya ada banyak koruptor, ada banyak mafia gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena hukumnya nggak berjalan. Kenapa di Indonesia itu misalkan teknologinya nggak maju-maju, nggak jalan-jalan, karena padahal banyak sekali orang-orang jenius di Indonesia, ya karena orang jeniusnya itu kalah sama orang dalam. Dan ketika diusut sama hukum, juga hukumnya mandul gitu. Jadi semua permasalahan itu kalau dirangkum itu masalahnya dimulai dari hukum di Indonesia. Makanya sekarang kita kawal, dan saya harap Baraya semua, kita semua memitigasi apapun yang mungkin akan terjadi di ranah hukum. Kita mulai belajar di situ, kita mungkin bikin kelompok-kelompok hukum dan sebagainya agar Indonesia menjadi lebih baik, agar kita menjadi lebih aman. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.